Tadi pertanyaan saya tentang investasi belum dijawab nih Mbak. Iya. Berapa besar investasi dari PLG ya, perusahaan listrik PLTU, ya. PLTU. Ya. Apa namanya, PT Listrik Gorontalo Listrik Perdana. Iya, itu berapa besar investasi untuk pembangunan PLTU? Baik, Bu. Jadi investasi di sini dalam kisaran sekitar lebih daripada 2,7 T, Bu. Cukup besar. Cukup besar kalau investasi kita di Gorontalo. Mungkin kalau untuk Gorontalo sekarang termasuk yang paling besar mungkin, Bu ya. Kalau nggak paling besar termasuk yang terbesar lah ya. Kira-kira begitu iya, sekarang. Karena kalau Molutabu itu kan dia cuma 2 kali 12,5 Ya. megawatt ya. Anggrek kemarin berapa ya? 2 kali 25 kalau tidak salah. Anggrek itu pun lebih kecil. sampai sekarang belum selesai. Ini yang paling besar ini. Ya. 2 kali 50 megawatt. Ya, cukup besar dengan anggaran 2,7 triliun. Ya. Kemudian untuk masyarakat, apakah ada real efek ekonomi ya dari, walaupun mungkin orang-orang di Garut sudah merasakan mungkin dengan real efek ekonominya, ya pastilah orang tenaga kerja yang didatangkan itu kan pasti mereka butuh makan, butuh pakaian dan sebagainya. Ya, baik Bu. Kemudian mungkin bisa dijelaskan juga untuk CSR-nya seperti apa. Baik. Jadi baik, kita akan jelaskan Bu. Untuk kita mungkin bagi dua ya, antara real effect dan CSR. Yang pertama kita masuk dulu kepada real effect. Jadi efek-efek apa aja positifnya yang didapat oleh masyarakat di Tanjung Karang lah pada khususnya Bu ya. Jadi saya belum terbiasa bilang Tanjung Karang. jadi kita memang nama tenarnya PLTU Tanjung Karang Bu. Oh iya. Sebetulnya kita ini adalah PLTU Sulbagut 1. Sulbagut 1 iya. Ya, jadi real effect-nya itu adalah seperti contoh, kita untuk konsumsi kita orang di site itu kita butuh makan, butuh air. Jadi suppliernya itu semua adalah orang lokal. Nah, jadi ada sekitar tumbuh sekitar 60-an supplier lokal. Itulah yang mensupply ke kita sayur-sayuran, beras, makanan, air aqua kan Bu ya. Termasuk juga munculnya warung-warung baru. Jadi sebelumnya belum ada jual warung, sebelumnya belum ada jual makanan. Sekarang seperti sudah ada, seperti Ibu lihat itu. Jadi jika kita jalan-jalan mulai dari arah Tanjung Karang ke sana itu sudah banyak tumbuh itu warung-warung makan baru, tepi-tepi jalan itu. Jadi kalau kita hitung mungkin lebih daripada 10 itu Bu ya. Terus dari warung jalan itu dari pintu PLTU kita ke dalam itu sebetulnya banyak itu juga yang jual minuman-minuman masyarakat sekitar kita. Jadi itu merupakan salah satu bentuk daripada real effect untuk peningkatan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Itu udah hal-hal yang jelas saja. Memperlihatkan di sana itu ada pertumbuhan ekonomi, walaupun sekarang kita masih dalam masa konstruksi. Terus CSR kita, sebetulnya CSR itu yang betulnya adalah ketika dalam masa operasional. Tetapi karena CSR ini adalah bahasa-bahasa yang common, jadi kita pun pakai juga CSR itu untuk dalam hal bantuan-bantuan kita kepada masyarakat, kepada pemerintahan daerah. Seperti contoh untuk dalam waktu dekat ini, seperti program kita di tahun-tahun sebelumnya, kita membagikan hewan korban. Tahun Idul Adha tahun kemarin kita juga bagikan 3 sapi desa Tanjung Karang, dan di desa kebetulan kita tinggal dulu di Kuandang Bu. Jadi kita bagikan juga di sana. Terus satu lagi kita bagikan di tempat sekitar living facility kita. Jadi totalnya berapa? 5? Tiga Bu. Oh 3. Untuk tahun ini kita juga berencana, insya Allah kita sudah beli sapi dia untuk Hari Raya Idul Adha. Kita juga akan bagikan 3 sapi insya Allah. Satu untuk desa Tanjung Karang, satu untuk desa Gentumah. Kita membangun living facility tempat perumahan.
Terus juga kita akan, karena banyak karyawan kita tinggal di dalam Bu, jadi kita akan Itu juga tidak jauh ya dari Tomilito, dari Tanjung Karang ke Gitu? tidak jauh, sekitar 5,5 km Bu. Oh iya. Jadi total 3 sapi. Ketika masa Covid dulu, CSR kita juga melakukan pembagian sembako. Baik itu kita pembagian sembako bekerja sama dengan instansi terkait. Ya, kita juga membagikan lewat aparat keamanan, dan kita juga membagikan langsung. Kita ada juga membagikan langsung Bu. Jadi angkanya cukup lumayan Bu kalau untuk kita waktu kita bagikan sembako itu. Dan juga paketnya mungkin karena kita memang ikhlas membagikan, jadi kita memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, insya Allah bermanfaat bagi masyarakat. Terus kita juga melakukan pembagian APD kepada gugus tugas kabupaten. Oh. Jadi kita bagikan kepada provinsi juga, kepada kabupaten juga. Terus juga kita memiliki CSR untuk tempat-tempat ibadah Bu, seperti kita bantuan semen untuk pembangunan masjid. Kita juga melakukan bantuan alat-alat untuk keperluan masjid. Secara ikhlas itu kita bagikan. Insya Allah bermanfaat bagi mereka. Jadi kita juga ikut peduli dengan mereka. Dan kita juga ada tempat yang kekurangan air di Tanjung Karang kan Bu. Jadi kita juga membantu bagaimana itu supaya air bersih untuk mereka juga kita bantu. Untuk program kita, terus kalau kontribusi kita di dalam bidang pekerjaan, kita juga merekrut. Dari Tanjung Karang berapa banyak yang direkrut untuk jadi tenaga kerja? Kemudian bidang apa saja yang dikerjakan oleh tenaga lokal? Iya, kalau untuk tenaga kerja di PLTU ini kan Bu, jadi kita memang membutuhkan tenaga skill. Sementara PLTU itu di Tanjung Karang ini baru pertama kali. Iya. Jadi kita belum memang realnya di sana belum ada masyarakat yang berpengalaman untuk membangun PLTU. Jadi untuk di sana itu kita rekrut karyawan seperti untuk fitter, untuk helper mereka di sana. Terus sebagian besar adalah pekerjaan di bagian sipil Bu. Jadi cukup lumayan. Jadi di atas 100 orang ada karyawan kita yang di sekitar daripada Garut dan Tanjung Karang itu tuh. Iya, jadi dari 700 sekian tenaga kerja yang dipekerjakan di situ, tadi kan dijelaskan bahwa 146 itu dari luar, dari Cina. Iya, 146 ya. Iya, dari Cina. Kemudian sisanya itu kan ada yang dari Jawa, dari luar daerah. Jadi dari luar Gorontalo itu berapa? Kemudian dari Gorontalo berapa? Ya. Jadi total karyawan kita itu saya koreksi Bu ya, sekitar 643. Ya. Jadi 643 itu sekitar 100 orang. Angka-angka pastinya saya tak ingat berapa itu yang dari gereja, tapi 100 orang lebih itu dari Gorontalo Utara Bu. Ya. Selebihnya itu kita bawa orang dari Gorontalo, provinsi Gorontalo secara umum. Ya. Dan juga kita ada mendatangkan orang-orang dari Jawa Bu. Jadi begini, untuk boiler nih kalau kita pakai bahasa teknisnya itu adalah bejana bertekanan Bu ya. Jadi PLTU kita ini adalah kita membutuhkan steam untuk 20 kali 50 megawatt ini. Untuk mendapatkan 100 megawatt ini kita membutuhkan 93 bar 530 derajat Celcius. Jadi kita panggil itu bejana bertekanan. Oh iya. Jadi untuk melakukan bejana bertekanan itu Bu diperlukan juga standar-standar spesifikasi yang sudah diatur. Memang begitulah adanya dibikin karena para ahlinya sudah bikin, jadi kita hanya mengikutinya saja. Hubungannya dengan pekerja adalah kita membutuhkan seperti welder itu memang membutuhkan welder yang punya skill. Jadi dia itu tidak boleh meledak, tidak boleh terjadi kebocoran.
untuk ngelas, untuk welding, memang ada juga sebagian welding itu pekerjaannya lebih gampang, seperti kalau dalam tekniknya kita ada fillet dan ada butt weld seperti itu, Bu. Jadi kalau untuk fillet kita juga ada training orang-orang lokal agar dia juga qualified, karena itu juga hanya pekerjaan yang tak terlampau gampang, yang tidak terlampau susah. Jadi sehingganya kita bisa training, bisa transfer ilmu, bisa kita transfer ilmu, dan kita juga mencertified untuk welder beberapa orang karyawan kita, karyawan lokal kita. Yang mencertified itu siapa? Dari perusahaan? Kita yang mencertified pertama dulu, Bu, terus nanti selanjutnya kita akan kasih kepada Disnaker. Karena semua welder kita itu kita mesti submit ke Disnaker. Tapi memang untuk pekerja-pekerja yang khusus seperti untuk pipa-pipa steam itu kan, Bu, memang tak bisa itu memang membutuhkan orang-orang yang berpengalaman. Karena ngelasnya pun tak gampang. Ngelasnya sambil bergantungan di atas segala macam yang memang tidak bisa dipaksakan, kalau orang belum berpengalaman tidak bisa. Terus kalau seperti pipa steam itu dia panas. Memang panas dia, Bu. Dia orang kadang-kadang bilang ngelas saja gampang, ngelas gampang, nggak bisa begitu. Kalau dia nggak percaya dia boleh coba. Enggak. Kita orang-orang yang berpengalaman di bidang konstruksi, jadi kita paham. Karena kelihatannya mudah. Jadi kelihatannya ada mudah. Protes bahwa kenapa harus untuk ngelas saja harus datangkan dari luar. Iya. Jadi untuk posisi pengelasan yang gampang-gampang, plat-plat itu bisa. Banyak itu tenaga kerja lokal kita yang sudah kita certified dan kita bantu. Pertama tidak accept, kita training lagi sampai acceptable. Jadi begitu. Tetapi untuk beberapa posisi langsung, posisi-posisi lain memang tak bisa diwakilkan. Memang harus orang yang punya skill. Risikonya terlampau berat dan dia pun tak bisa dipaksakan, tak sanggup dia. Kalau untuk pipa steam itu dia panas, Bu, dia panas. Ngelas dia panas karena pipanya itu dari krom. Jadi untuk TKA yang didatangkan itu diseleksi juga dari sana. Yang menyeleksi mereka yang dari sana memang. Iya, dia diseleksi juga, Bu. Terus tidak semuanya juga tenaga kerja lokal, tidak semuanya juga orang skill tuh dari luar. Dari kita pun ada juga yang punya skill. Seperti welder kita banyak ambil welder-welder dari tempat lain yang sudah berpengalaman. Seperti dari Jawa, dari Cilegon, dari proyek dia dari Medan dulu, itu banyak. Itu banyak manpower supply kita yang bikin, karena memang mereka itu sudah grup-grupan. Untuk pekerjaan PLTU ini kan bukan pekerjaan yang baru bagi mereka. Bagi kita, bagi orang di sini mungkin baru, tetapi mereka itu memang grup-grupan di beberapa proyek di Indonesia sudah jadi ikut. Mereka bekerja di mana saja. Karena dengan keahlian yang dimiliki itu. Benar sekali. Dan untuk kan Bapak sudah pengalaman di sini, jadi tinggal hubungi mandornya. Kemudian didatangkan ke sini. Iya, benar, Bu. Terus untuk tenaga kerja Cina itu memang di bagian untuk supervisi kita butuhkan tenaga kerja Cina. Terus untuk manufacturing, untuk field site engineer itu memang harus dia tidak bisa digantikan, karena mereka yang bikin ini equipmentnya dia yang bikin. Seperti GIS-nya dia yang bikin, tidak bisa diinstal sama orang kita. Apalagi untuk bahasa-bahasanya kan. Memang tak bisa diinstal, Bu. Kelihatannya bagi orang itu yang gampang manufacturingnya. Terus seperti turbine. Itu memang orang turbinnya sendiri itu yang menginstal, tidak bisa orang lain. Terus seperti coal unloader, seperti yang untuk mengangkat batu bara, mau dipindahkan dari batu bara dari kapal ke conveyor, itu harus orangnya. Seperti contoh, orang itu kan kadang-kadang kan gampang aja. Kenapa orang lokal tak bisa? Kita tuh punya turbin itu 3000 rotasi kita tuh butuh 3000 RPM. Sementara untuk mengelemen itu hanya dalam ukuran mikron. Jadi kita butuhkan orang yang bikin, karena dia yang melakukan tes di sana, dia tahu secara history dia, traceability daripada equipment itu dia tahu, dia yang install. Kalau terjadi sesuatu failure, mereka yang bertanggung jawab. Jadi begitu. Jadi equipment ini adalah equipment yang kita pesan yang tidak bisa standar part. Jadi contohnya kalau kita seperti beli baut, beli nut, di pasar mungkin banyak.
Kita beli baut ukuran 12 Tapi mili. yang sesuai standar itu yang Benar sekali, Bu. Harus Kalau itu dibeli harus dibikin. Jadi itu kita tidak mau terjadi kesalahan di situ. Terus juga orang ini bikin manufacturing equipment untuk auxiliary daripada pembangkit kita ini, mereka yang menjamin garansinya. Memang secara logis karena dia yang bikin, dia yang instalasi, tentu dia bisa menjamin. Sementara instalasi ini adalah bagian terpenting untuk sesuatu mendapatkan performan daripada equipment itu. Kalau dia yang bikin, sementara install yang lain terjadi failure, tentu dia tidak fair bagi dia. Bagaimana dia bertanggung jawab? Tapi apakah harus sebanyak itu yang mengerjakan itu? Benar, Bu. Jadi untuk satu proses pekerjaan itu memang sudah diatur. Jadi project kita ini mempunyai quality management system, Bu. Jadi untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan kita butuh orang construction, kita butuh satu orang engineering, kita butuh satu orang QC yang akan melihat, satu orang tukang install, satu orang melihat spek dia, satu orang mengawasi ini betul tak betul dari seperti evaluasi. Satu orang lagi yang supervisi nanti. Itu minimum. Sementara alat yang mau kita angkat tuh alatnya berat, nggak bisa diangkat oleh satu orang walaupun dengan equipment gitu. Jadi butuh suatu tim untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan. Jadi oleh karena itu untuk memanage tim ini dan orang teknisnya itu kita membutuhkan tenaga kerja Cina karena memang mereka yang bikin. Jadi ketika mereka tidak didatangkan, maka tidak akan selesai ini. Tidak selesai. Iya, kalau tidak mendatangkan tenaga kerja dari Cina. Jadi memang kalau tenaga kerja Cina, orang teknikal dari Cina itu tidak datang, PLTU ini memang tidak bisa kita selesaikan. Tidak akan selesai. Iya. Tidak bisa selesai. Saya memang mau tegaskan di sini bahwa saya itu memang tidak bisa diselesaikan. Mendatangkan TKA Field Engineering itu adalah sesuatu hal yang keniscayaan. Kontraknya memang sudah seperti itu dari awal. Jadi seperti juga kalau kita beli turbin ke Siemens, contohnya kan turbin maker itu ada General Electric, ada Siemens dan merek-merek lain. Ketika kita beli turbin dari General Electric, orang General Electric akan datang menginstal, nggak bisa diwakilkan. Iya. Mungkin kalau manufacturingnya dari Jerman, mungkin tenaga kerja dari Jerman yang didatangkan. Seperti Siemens. Siemens itu kan Jerman, Bu. Jadi kalau kita beli turbin dari Jerman, dari Siemens, pasti orang Jerman yang datang. Kita mempunyai banyak pengalaman di pembangkit PLTU ini, memang orang itu yang datang, nggak bisa diwakilkan. Kebetulan saja ini dari Cina. Cuman kebetulan ini kerjasamanya sudah dengan Cina. Dan bertepatan dengan pandemi. Berdepatan dengan pandemi, jadi masalahnya jadi begitu. Jadi dengan persentase seperti ini, orang TKA Cina itu yang datang ke sini itu kita juga mengedukasi orang lokal, Bu. Iya. Orang lokal. Karena saya pernah nonton video itu yang Morowali ya, mungkin memang tidak ada kaitan dengan PLTU ini. Cuman mereka juga kan ada protes karena mendatangkan tenaga kerja dari Cina, dan ada seorang karyawan itu yang sempat ngomong bahwa mereka datang ke sini itu mengajari orang lokal juga, sehingga ketika mungkin berikut tidak harus mereka yang datang karena orang lokal sudah. Tapi mungkin untuk hal-hal yang spesifik seperti yang disampaikan tadi itu tidak bisa memang orang lokal, walaupun mereka mengedukasi orang lokal ya. Iya. Jadi secara teoretikal itu mesti orang yang membuat, yang menginstal. Karena ketika kita FAT pengecekan di sana itu historinya mereka yang punya. Jadi ketika diinstal di sini, historical itu yang mau dibacanya di sini lagi. Kalau seperti orang install SAF, Bu, jadi dia tahu di mana titik-titik itu unbalancing seperti itu. Cuman mungkin ada perbedaan sedikit dengan yang di tempat lain nih, Bu ya. Iya. Jadi kalau misalnya ini selesai, mereka apakah masih tetap ada yang tinggal di sini atau mereka harus pulang? Jadi skema power plant kita ini, PLTU kita Sebagut 1 ini adalah untuk masa konstruksi saja kita hanya memakai SAPC. Kita panggil kontraktor kita adalah SAPC.
Ketika masa operasional, yang itu yang lama yang seperti saya bilang tadi itu kita mempunyai ikatan kontrak dengan PLN 25 tahun. Itu kita sudah menunjuk perusahaan lokal. Jadi mereka lah yang akan menjalankan PLTU itu di sini nanti. Mungkin seperti di tempat-tempat lain perusahaan yang melakukan jasa konstruksi, mereka lah yang menjalankan operasional dan maintenance ke depannya. Untuk di tempat kita bisa kita pastikan itu tidak. Jadi ini bedanya dengan yang di tempat lain tadi yang disampaikan. Iya, ini berbeda dengan tempat lain. Jadi di tempat kita ini nanti perusahaan lokal otomatis dia akan merekrut orang lokal. Iya. Itu sudah pasti. Dari Di tempat segi lain masih tetap dioperasikan oleh orang-orang dari luar. ya, insya Allah nanti secara bertahap kita bisa transfer knowledge dengan orang lokal, dan secara bertahap juga bagaimana kita mau tengok juga nanti porsi-porsi yang bisa kita transfer knowledge ke mereka, dan tentunya kita pun membutuhkan tenaga kerja lokal yang mempunyai background yang harus kita didik untuk menjalankan PLTU setelah operasional dan maintenance. Seperti sekarang ini contoh dalam masa konstruksi, Bu, hampir semua inspektor, mungkin semua inspektor kita itu adalah lokal. Kita ambil dari tamatan daripada Universitas Ihsan, kita ambil tamatan daripada Universitas Negeri Gorontalo, kita ambil itu daripada Universitas Gorontalo. Jadi kebetulan tadi waktu kita di RDP di DPRD, kita bawa mereka, kita tunjukkan sama mereka. Mereka alumni dari Gorontalo. Alumni, mereka lah yang penduduk asli Gentumah. Ya. Jadi siapa yang mau mengklarifikasi diri dia Gentumah nanti bisa jelas sama mereka. Mereka lah penduduk asli Tanjung Karang. Jadi mereka yang kita rekrut. Terus beberapa tempat di kabupaten di Gorontalo, Bu. Jadi kita dalam hal ini kita mengedukasi mereka bagaimana transfer ilmu daripada kita yang sudah berpengalaman, kita dengan senang hati mungkin hablum minan nas juga bagi kami. Biar mereka juga ada pengetahuan. Mungkin nanti ke depannya setelah PLTU ini selesai akan bermanfaat bagi pengalaman mereka untuk masa depan mereka. Jadi memang ya. Kemudian apa namanya? Bapak bisa meyakinkan masyarakat bahwa ini tenaga kerja yang didatangkan ini aman-aman saja, tidak membawa virus, tidak berbahaya buat orang lain. Ya. Baik, Bu. Jadi tenaga kerja yang datang ke sini ini adalah meyakinkan dalam satu hal tentu akan kita lakukan, tetapi kita akan meyakinkan dalam segi medis juga. Jadi tenaga kerja yang kita datangkan ini dia akan melakukan swab test, Bu, dan sampai swab test hasilnya keluar kita karantin. Kita ada tempat karantina di site. Jadi secara medis juga kan swab test itu yang diuji adalah DNA. Jadi sampai sekarang insya Allah swab test itu adalah hasil yang paling akurat untuk menentukan seseorang itu kena COVID-19. Yeah. Jadi jangan ditanya lagi apakah swab testnya itu, jangan ada masyarakat yang menanyakan apa swab test itu betul. Kita melakukan swab test di Gorontalo. Kita bekerja sama dengan salah satu tempat pengecekan kesehatan di Gorontalo yang melakukan untuk swab test untuk mereka. Jadi jangan khawatir. Kami yang akan berdampingan dengan orang yang baru datang itu justru akan lebih khawatir. Iya. Kita kalau terjadi masalah, kita orang yang pertama juga pun akan yang menolak. Jadi 8 orang ini kapan selesai masa karantina? Nanti kita menunggu hasil daripada swab testnya, Bu. Jadi kalau swab testnya menyatakan dia negatif, nanti kita akan rilis mereka. Tapi waktu kesini mereka sudah swab test. Oh iya. Dia dari Cina. Jadi setelah di sini swab test lagi. Dari Cina. Syarat untuk penerbangan sekarang di new normal ini. Iya. Harus. Kalau untuk lokal mungkin rapid test. Tapi kalau dari luar negeri dia rapid test. Swab test dia. Swab test. Nah, nanti sampai di sini dia swab test lagi. Kalau nggak bisa beli tiket, nggak bisa terbang dia dari segi imigrasi. Iya, jadi menarik ini. Banyak ternyata yang tidak diketahui oleh masyarakat terkait dengan
apa yang melatar belakangi dari perusahaan ini, dari PLTU Tanjung Karang ini sehingga mendatangkan tenaga kerja asing ya, terutama dari Cina. Ternyata banyak hal yang memang tidak bisa dikerjakan oleh tenaga lokal, apalagi manufacturing dan sebagainya itu didatangkan dari sana, sehingga hanya orang-orang inilah yang bisa mengoperasionalkan dan kemudian melakukan supervisi dan sebagainya. Sehingga inilah alasan dari PLTU Tanjung Karang sehingga mendatangkan tenaga kerja dari luar. Ya, demikian bincang. Terima kasih, Bu. Sudah datang di podcast Lantai 4. Ya, demikian bincang-bincang kita dengan Pak Nedismanto. Saya Nedismanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.